Ratusan masyarakat menggeruduk kantor KPU Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka mendesak agar KPU Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang karena pada saat pencoblosan banyak TPS yang terendam banjir. Mau jadi apa? Saudara sudah gagal menyelenggarakan pilkada ini. Siapa yang bilang tidak gagal? Pemilih itu hanya 30%. Jangan. Orang-orang yang ini memalukan pilkada tadi itu dipenjarakan bila perlu diduga melanggar. Pak Sekjen tolong yang dilakukan sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, betul? Pihak kepolisian berkewajiban, betul? Kami dari masyarakat Deli Serdang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Gugat mendatangi kantor KPU Deli Serdang beserta kantor Bawaslu Deli Serdang. Hari ini kami hanya menuntut bahwa hari ini kami mau sampaikan KPU Deli Serdang itu gagal menyelenggarakan pilkada Deli Serdang. Satu poin yang pertama adalah bahwa jumlah pemilih yang datang ke TPS itu mencoblos itu tidak lebih dari 40%. Ini menjadi presiden buruk dalam sejarah pemungutan suara pesta demokrasi yang ada di negeri ini. Yang kedua hari ini bahwa kami menduga bahwa ini memang disengaja oleh penyelenggara. Kenapa? Yang pertama banyak masyarakat yang tidak dapat undangan pemilih C-Formulir C6 sehingga dia tidak datang. Yang kedua, banyak pemilih itu jauh dari rumah untuk mencoblos ke TPS-nya. Yang ketiga, bahwa ada force major, ya, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, sehingga masyarakat hari ini tidak bisa mencoblos pada tanggal 27 November 2024 nantinya. Jadi oleh karena itu, kami hari ini sangat menyayangkan bahwa tidak profesionalnya, tidak becusnya KPU, sehingga penyelenggaraan Pilkada Deli Serdang 27 November ini berjalan dengan buruk. Oleh karena itu, kami dari masyarakat yang cinta demokrasi menginginkan Pilkada Deli Serdang itu diulang dengan temuan-temuan yang kami dapatkan hari ini. Untuk berapa banyak TPS, Pak? Ya, kami hari ini lebih kurang dari 50 TPS yang kami dengar dari masyarakat hari ini yang tidak mendapatkan formulir C6-nya. Jadi oleh karena itu, selain kami meminta supaya copot KPU Deli Serdang, kami juga hari ini meminta di KPP untuk memproses ya apa yang terjadi hari ini sehingga saut maut sehingga tidak profesional berjalannya KPU dalam menjalankan tugasnya. Karena apa? Karena sudah puluhan miliar yang anggaran dipergunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan Pilkada Deli Serdang. Namun hasilnya tidak mencapai 40% pemilih yang ada. Ini miris. Ini perlu hari ini rakyat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang, bergerak dan melawan agar supaya demokrasi yang ada di negeri ini, khususnya Deli Serdang, itu berjalan dengan baik. Oke, Ketua, terakhir Ketua, untuk kalau para ini PSU dilakukan, ini mau berapa banyak dilakukan PSU? Kami hari ini rakyat Deli Serdang agar supaya hari ini menuntut PSU itu dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Itu tuntutan kami. Ini demi berjalannya penegakan demokrasi. Lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan tanggung resikonya manusia berambisi tak terkendali, bukan hanya medan pilu perlu jateng diulang. Berbuat curang tunggu akibatnya Prabowo dan Jokowi 11-12 menang gak jelas. Ya betul, Sri dari sebelum Pilpres aku yakin Prabowo itu 11-12 sama Jokowi. Prabowo takut sama Jokowi. Medan Sumatera Utara harus diulang tambah. Jawa Tengah harus diulang. Prabowo jangan manut takut sama Jokowi. Kami banyak warga Sumut di luar daerah tetap tidak terima sampai saat ini. Ya, KPU parah, pecat semua. Rakyat harus berani menyuarakan kebenaran. Juga mau dibohongi terus-menerus oleh KPU. Demokrasi era Mulyono selalu ricuh dan MK, KPU, Bawaslu dan lain-lain semua bermasalah. Emang bapak anak menantu gak ada yang benar. Ganti aja dengan yang lebih baik. Kok tenang. Ya, meluas. Adili Jokowi dan keluar Medan. Jateng ulang pilgub faktor kelicikan Gibran, majukan faktor haram pelanggaran MK. Usman harus dihukum juga kasus meloloskan Gibran. Ya, sudah diduga kalau pasti nuduh curang Jakarta menang ningkem. Partai kalian sudah nggak dapat simpati rakyat karena pemimpinan kalian arogan, padahal lebih curang-curang. Hidup Pak Jokowi, Prabowo, Gibran dan koalisasinya. Kami sangat menikmati dipimpin Pak Gibran Jokowi. Biarkan klaim bertaut namun perahu tetap lanjut.
Ya, kalah jika jujur pasti terima, tapi jika dicurangi, terus yang menang selevel Bobi Nasution yang di Medan setingkat wali kota aja pemerintahnya tidak karuan. Ini mau memimpin setingkat provinsi, je mikir waras dong. Ya, memang kalau curang ingat Tuhan Sweat akan melaksanakan mereka curang. Ya, yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi. Semoga masyarakat Medan harus cerdas, jangan dibohongi basmi para koruptor. Sudah waktunya perubahan. Ayo rakyat Medan lebih cerdas, akal sehat demi demokrasi. Ya, KPU harus berpikir panjang, harus mengikuti permintaan masyarakat. Harus diulang, bila tidak masyarakat ditakutkan ngamuk. Ya, ngamuk saja sudah, karena menang hasil cewek-cewek curang dan pecat percok memihak tidak netral. Ya, kalau bisa dengan demo diulang, ntar semua yang kalah pasti banyak untuk demo biar ulang. Sudahlah, yang memilih Bobi lebih banyak berarti dia menang, yang kalah legowo saja. Ya. Kita juga bersyukur, teruslah bersatu seluruh warga Sumut dan Medan, pilihlah pemimpin yang benar-benar takut kepada Tuhan dan mengutamakan keadilan daripada kepribadian. Maaf Pak Prabowo, mau bersih-bersih selagi dipakai grup Mulyono, saya khawatir tak akan bisa. Itulah hebatnya Mulyono, kalau betul dia tidak punya ijazah, ibarat main sulit diprediksi tanpa rencana, tanpa mengikuti protokoler. Ya. Pilihlah pemimpin yang orangnya adil, jangan pilih suku, ras, dan agama. Alah, ini kan politik lama alias dinasti. Semoga aja yang berbuat curang agar dikutuk sama Tuhan. Kita juga bersyukur, semoga Tuhan menunjukkan jalan yang Engkau ridhoi, berikan keberanian masyarakat untuk menyuarakan kebenaran serta keadilan. Hancurkan saja segala kebohongan. Jika kecurangan itu terbukti bersifat TSM, alangkah baiknya paslon pemenang diskualifikasi juga. Ya, Edi kalah telak. PDIP yang membuat Edi kalah. Tanduk mana main di Sumut, gara-gara Pak Edi dengan Mak Banteng aku jadi golput. Ya, bapak kau yang diskualifikasi. Gampang kali kau bicara. Perang pun jadi ketika kau tidak menghargai pilihan kami lebih tidak menghargai kelompok kalian. Ya, setuju politik dinasti dihancurkan di Indonesia, khususnya Sumut. Lihat Jakarta, Ridho ditolak, batalkan pilkadanya. Ya, Pak Prabowo udah ikuti Jokowi bikin kacau. Jokowi biarkan dia, udah kebingungan sana sini nuntut dia di Jokowi. Ya, KPK yang salah, yang lain dihukum, sedangkan blok Medan aman karena KPK takut menangkapnya. Nah, saatnya rakyat bangun dari tidur, segera bergerak, tutup lubang dinasti, jangan sampai merajalela, bisa-bisa negara hancur dirampok keluarga dinasti. Ya, setuju pilkada di Sumut mohon diulang secepatnya untuk menyelamatkan Indonesia. Di TPS kami di kisaran jam 12 sweep sudah bilang tutup, padahal dari pagi sampai jam 11 lewat masih hujan. Waktu itu ada yang bilang, tapi katanya sampai jam 13 jam 1 Pak. Jawaban mereka, tidak, saya salah satunya yang tidak dapat surat panggilan. Jadi untuk memilih saya bawa KTP pada jam 12 pas sweep ya. Jadi saya ngotot untuk memilih, tapi yang di belakang saya ada yang tak jadi milih. Sedihlah. Ya. Anggarannya siapa yang nanggung bang? Apa kerjanya masyarakat coblos-coblos terus? Coblos bini aja wajib kasih setoran kebing. Ya, selagi Jokowi masih hidup dan negara ini pasti rusuh sama bangsa cakar-cakaran. Gak ada lagi kerukunan yang ada di caci maki, bisa-bisa bentrok berdarah. Biarpun hujan datang, siapa yang larang kamu memilih? Kenapa yang lain bisa memilih? Jangan bikin ribut ya. Ya, betul pilkada Medan bisa diulang, rakyat protes Bobi menang curang. Nah, iya wajib diulang lah, karena pada saat pemilihan tuh banyak yang coblos gara-gara Medan banjir besar di daerah Sunggul Deli Serdang, jadi wajib ulang. Jadi biar nggak ada yang namanya pro and kontra antar paslonnya masyarakat Sumatera Utara. Ya. Lo tahu juga, makanya diulang aja. Lagian Sumatera Utara kemarin lagi kebanjiran di daerah jalan mau ke Brastagi longsor. Intinya kita lihat aja keputusan dari KPU Sumut. Ya. Nah, heran sama rakyat Medan, biasanya rakyat Medan jenius semua dalam politik. Kenapa sampai yang didukung Mulyono sampai dicoblos? Apa nggak tahu efeknya? Rusak semua gara-gara kodok cawe-cawe pilkada. MK Mahkamah Keluarga syarat usia minimal 40 tahun. Mas Gibran masih di bawah 40 tahun. Ya, intimidasi bos sampai ke KDS dan perangkat desa, sampai bansos juga PNS, P3K dan honorer. Ya, benar-benar membodohi rakyat, menipu rakyat, pemilu kurang sangat parah kecurangannya tanpa sembunyi-sembunyinya. Ternyata para oknum, pejabat penguasa, para kepala desa sampai RT-nya semua bergerak dengan segala cara demi ambisi, jabatan kekuasaan sampai menciptakan pemilu yang sangat curang aturan undang-undang. Ya, undang-undang pemilu diabaikan, rakyat dibodohi, tinggal menunggu hukum Tuhan karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Kecurangan di KPU Deli Serdang sudah sering berlaku curang. Ya setuju bos. Di TikTok Umi Handayani pencarian keadilan disiksa sadis. Mediasi tahun 2017 siam kerugian 800 juta penyidik yang terima. 2021 mediasi total 26 meter. Korban tidak pernah terima. Siapa yang berhak menerima kerugian? Penyidikan Polres Rohul Rio.
Ya, jangankan di Deli Serdang, di Kota Medan pada saat pemilihan kondisi alam lagi hujan dan pemilihan yang datang sedikit. Ya, duit korupsi dibagi-bagi ke rakyat lewat pilkada. Demokrasi di NKRI ini betul-betul mengerikan. Jangan hanya di Deli Serdang, di Cirebon, ayo keluar semademo, cari keadilan, bebaskan 7 pidana. Ya, perlu diskualifikasi suara rakyat, jangan diabaikan demi mendapatkan kekuasaan yang tidak sesuai aturan. Supaya NKRI ini maju adil makmur, maka masyarakat jangan bermental bansos, jangan bermental amplop seorang Fajar. Ya betul sekali, di daerah saya, Desa BDR Kilipa, ada 5 TPS pemilih yang mencoblos rata-rata 20% dari jumlah DPT. Ya. Ulah Jokowi ikut campur dalam pilkada Sumut, maka harus diulang. Ya. PSP Tapsel Gatua Dosa Madinah Nias, toba seluruhnya peluta mutlak Bobi menang. Ya, tidak ada Pak Jokowi ikut campur dalam pilkada Sumut. Bapak Jokowi aja di Solo ketika sudah purna tugas sebagai presiden, jangan memberikan berita hoaks. Tutup Privianto. Dan kalau tidak terbukti Pak Jokowi ikut campur dalam pilkada Sumut, bisa-bisa Tirtu ini dilaporkan ke polisi atas penyebaran hoaks atau berita palsu, dan ada pidana lagian memilih Bobi dan Surya masyarakat Sumatera Utara. Ya, di mana Jokowi cawe-cawe menang pilkada diulang jadi belok kanan. Ya, koreksi dulu jagoanmu, baru kamu komentar. Giliran kalah kamu silakan Pak Jokowi. Intinya kalau bagus pemimpinnya, nggak mungkin yang lain dipilih. Ya, kamu punya bukti tidak, makanya kamu bilang Jokowi ikut campur. Hati-hati kalau bicara mulutmu harimaumu, ingat itu. Camkan itu baik-baik. Ya, banyak rakyat yang pauk karena hanya berharap sembako dan amplop untuk memilih pemimpin. Semoga saja wawancara pilkada dipilih oleh DPRD segera terwujudkan dalam pilkada berikutnya, agar tidak ada keributan lagi di masyarakat. Karena pilkada tidak dilaksanakan secara benar dan baik, hari ini rakyat menuntut kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kalau rakyat tidak menghendakkan BN, ngapain dipaksakan? Sistem politik sekarang jadi amburadul dengan campur tangan Mukidi Singanu. Mukidi ini nggak pernah didengar bicara secara ilmiah, itu kamu memang nggak punya kemampuan untuk itu. Ijazah aslinya saja nggak pernah diperlihatkan, artinya ijazah aslinya memang nggak ada. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditinggalkan jejak dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.